Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia. Baik, yang menjadi judul pembahasan kami yaitu pemeranan. Di mana pemeranan ini menurut Richard Bolselewski Harimawan 1993 halaman 27 sampai 41. Memainkan peran aktor memerlukan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan tubuh. Di mana pendidikan tubuh ini termasuk senam, tari, olahraga, naik gunung, yoga, menyanyi, menari, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ingatan emosi. Di mana dalam ingatan emosi ini aktor harus mampu berlatih mengingat-ingat segala emosi yang terpendam dalam halaman-halaman sejarah hidup masa silam. Dan kadang ia bersedih seperti Romeo ditinggal mati oleh sang Juliet. 3. Laku dramatis. Di mana dramatis ini yaitu perbuatan yang bersifat ekspresif dan emosi. Aktor harus mampu mewujudkan apa yang disampaikan pengarang lewat dialognya. Di sini juga aktor dituntut produktif dan kreatif dialognya. 4. Pembangunan watak. Di mana pembangunan watak ini menelaah struktur psikis peran, bagaimana inteligensinya pintar dan bodoh, bagaimana wataknya angkuh atau tegas, ragu, pendiam, pemalu, atau pengecut. Misalnya orang yang kasar sering punya sifat adil dan penyayang. Orang yang diam tetapi pendiam dan punya sifat kejam. Aktor juga memberikan identifikasi, menyelidiki setiap dari kehidupan peran yang dimainkan. 5. Observasi atau pengamatan. Di mana seorang aktor adalah observatori kehidupan. Ia harus mampu memperhatikan cara orang mencangkul atau mengajar di kelas, memimpin rapat atau perusahaan, cara meminum kopi atau menghisap rokok, atau menikmati kicau burung, dan lain-lain. Manfaat observasi ini adalah untuk menetapkan gesture, mimik, ekspresi, atau bagaimana seorang aktor usia 20 tahun memerankan kakek berumur di tahun misalnya. 5. Irama. Di mana irama adalah perubahan-perubahan yang teratur dan yang dapat diukur dari segala macam unsur tergantung dari sebuah hasil seni, dengan syarat bahwa semua perubahan menuju ke tujuan akhir di seniman. Dengan kata lain, irama ibaratnya sebuah musik yang kadang nadanya tinggi dan kadang rendah. Menurut Kenan, ajaran Boleslavski sering dalam latihan aktor disebut olah tubuh, seperti olah rasa, olah jiwa. Semua itu merupakan motor kreativitas dan imajinasi. Hasilnya suara yang jernih, melodus, bervibrasi, pendengaran yang tajam dan responsif. Gerak-gerik estetik, responsif, kreativitas dan imajinasi. B. Latihan tubuh. Di mana latihan tubuh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk memalih kelenturan otot, lakukan berbagai kegiatan. 2. Untuk melatih kekuatan tubuh, kelenturan, keseimbangan, yang dilakukan beberapa latihan. Yang pertama, latihan khayal. 2. Latihan keseimbangan. 3. Latihan keseimbangan berdiri atau membungkuk. 4. Latihan kekuatan dengan keseimbangan lain. Sekian saja hasil pemaparan materi saya. Akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, kami akan lanjutkan pembahasan kami bagian E, latihan pemeranan. Tujuan pemeranan adalah menjadi peran. Dengan demikian, aktor di panggung sedang menerapkan karakter tentang tokoh sesuai tuntutan naskah. Ia bisa menjadi bapak, ibu, anak,
Om, Tante, Tulang, Opung Doli, Pak Kli. Ia juga memerankan karakter profesi seperti guru, polisi, penjahat, kermo, buruh, hakim, geladang, dan lain-lain. Hal yang diperhatikan Alam Asting adalah aspek interpretasi, bagaimana aktor menafsirkan peran melalui pemahaman intens penulis naskah dan sutradara. Aspek eksekusi, bagaimana aktor memilih teknik akting, menyiapkan alat-alat sumber internal, berkreasi untuk menjadi peran, memperhitungkan aspek-aspek produksi, sumber eksternal seperti pengalaman, budaya, tradisi, kepercayaan, kebiasaan, disebut untuk mendukung sumber internal dalam pemeranan. Sumber eksternal aktif berupa satu naskah, persoalan, setting, karakter, latar. Interpretasi sutradara, interpretasi aktor harus dalam dimensi interpretasi sutradara dan kondisi produksi, faktor produksi, panggung, personel. Baik, terima kasih.